sorga, ini yang dimaksud dengan gerbang sorga ini tata cara bagaimana kita bisa masuk sorga dengan amalan kita. Amalan kita bisa menjadi nilai pahala kalau misalkan ini kita gerbang sorga udah kita lalui. Apa gerbang sorga? Saya kutip dari Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah benar. Al-Baqarah ayat 220. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Loro. Ini saya kutip di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah sayang, Allah senang sama dua orang. Pertama orang tobat. Allah senang tuh sama orang kalau salah dia tobat, ngakuin kesalahannya. Beda sama iblis. Kalau iblis kalau salah ngotot dia. Makanya kalau salah jangan sampai ngotot. Ya saya salah. Iblis itu kesalahannya kayak gitu. Dia salah tapi dia malah ngotot. Gak apa-apa ya Allah, saya dimasukkan ke dalam neraka. Atau gak apa-apa ya Allah, saya ngapain sujud sama Adam? Adam kan manusia, sedangkan sujud itu hanya kepada Allah. Ngapain sujud sama manusia? Menurut logika benar, tapi itu salah logikanya. Ya, jadi kalau misalkan salah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat dan mengakui kesalahannya. Udah selesai, kayak gitu. Ya. Jadi Allah suka, senang, cinta sama orang yang tobat. Yang kedua orang yang menyucikan diri. Kalau tobat itu nggak kelihatan, kalau menyucikan diri nanti bisa tampak. Apa bentuk menyucikan diri? Bisa wudhu, bisa minta mandi hadas. Dan selanjutnya dikutip juga dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Salim. Katanya la yaqbalullahu sholatan bighairi tahuran. Katanya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Nah, jadi ini yang dimaksud gerbang sorga ini adalah tohar, bersuci. Bagaimana kalau misalkan ibadah kita mau diterima, sedangkan kita mandi hadas nggak tahu, tata cara wudhu nggak tahu, yang membatalkan wudhu nggak tahu, rukun wudhu nggak tahu. Akhirnya boro-boro mau masuk surganya, gerbangnya itu mau menuju ke surganya aja kita nggak tahu. Next. Nah, pengertian toharo. Toharo menurut bahasa artinya an-nadhafah, suci, nazoha, terbebas lulus dari kotoran dan nas. Jadi toharo. Ini pelajaran MI ini. Nanti kita bahas ini. Sedangkan menurut istilah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya hadas dan najis dengan tanah. Jadi toharo itu bersuci. Bersuci adalah menghilangkan hadas atau najis. Ya, tadi saya bilang kalau hadas itu yang enggak nampak, kalau najis itu yang tampak. Ente misalkan sipa misalkan hadas besar, kelihatan nggak dia orangnya sedang berhadas besar? Hah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan dia berhadas besar. Tapi kalau misalkan najis, ada najisnya, misalkan di piring misalkan, kelihatan nggak dia? Atau baunya? Kelihatan, ya. Jadi kalau najis itu tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hamdani dari kelas 11 berjurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, pengalaman saya di Teknik Komputer Jaringan atau sebutnya TKJ, saya tuh bisa servis komputer, mencari tahu di mana masalah komputer. Terus saya juga mengenal tentang hardware maupun software, bisa menginstalasi Windows, lalu saya juga bisa melakukan pemasangan pada WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ramanto. Saya sekolah dari SMK Plus Al Musyarofa. Saya jurusan
BDPM atau disebut dengan jurusan Bisnis Daring Digital Pemasaran. Saya selama 2 tahun ini di Al-Musyarofa, saya telah belajar banyak tentang bisnis online, analisis SWOT, dan strategi pemasaran. Hadas dan najis. Jadi tahu ya apa bedanya hadas sama najis. Kalau hadas itu nggak nampak, kalau najis tampak atau kelihatan. Nah, menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya. Nanti ada, itu tempat itu najis, tapi nggak nampak tuh. Nanti ada, kayak gitu nanti kita bahas. Dengan tanah, salah satunya dengan tayamum. Nah ini kan mensucikan dengan air dan dengan tanah. Berarti air sama tanah itu boleh dipakai untuk beralat bersuci. Pertanyaannya, boleh nggak bersuci dengan batu? Itu lagi BAB misalkan nih, nggak ada air, pakai batu aja. Boleh nggak kira-kira? Assalamualaikum. Hei, boleh nggak? Hah? Itu lagi puasa apa ya? Hei, boleh? Boleh bersuci dengan batu. Yakin? Hah? Ya, jawabannya adalah boleh bersuci dengan batu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu sebelum pakai air tuh pakai batu dulu tuh. Pakai batu, dipeper-peperin, lagi itu baru pakai air. Tinjanya, ya. Nah, kalau pakai batu boleh. Ini kalau misalkan kita kan nih di Jepang. Di Jepang itu ke mall. Ente pernah ke Jepang nggak? Di mall Jepang. Di mall Jepang itu kalau misalkan bersuci, kita itu habis BAB atau BAK itu kan nggak ada air biasanya. Pakainya tisu. Boleh nggak pakai tisu? Ente makanya tisu buat ngelap muka kali nggak? Tisu. Boleh nggak bersuci pakai tisu? Menghilangkan nanti habis BAB nih pakai tisu akhirnya dilap. Serasa karena nggak ada yang disediain air. Di Jepang kayak gitu tuh. Di mall ente pernah ke Jepang nggak? Hah? Ya ini sama parang. Ya ini cipuleran ini mah. Ayo kira-kira boleh nggak? Pakai air. Kira-kira sah nggak? Itu bersucinya? Hah? Enggak sah. Enggak sah. Yang benar adalah sah. Sah bersuci dengan menggunakan tisu. Selesai. Yang penting hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Hah? Kali dicobain kali. Ya, yang penting hilang 3 tuh. Rasa, bau, dan warnanya. Itu. Jadi boleh tuh pakai tisu. Jadi nanti kalau pakai ini pakai tisu nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Selanjutnya pembagian toharo nanti bersuci. Bersuci itu ada 2. Ada toharo batin, ada toharo lahir. Batin itu berarti dalam diri manusia, yaitu adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Musyrik, apa itu musyrik? Musyrik apa musyrik? Orang Islam lama belum sini? Musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik. Apa musyrik? Orang musyrik. Masya Allah. Apa itu musyrik? Musyrik artinya menduakan Allah. Lihatin, orang yang melakukan perbuatan musyrik itu dilarang menduakan Allah. Ente diduain mau nggak kira-kira? Hah? Diduain kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nah ente aja nggak mau, apalagi Allah. Jangan menduakan Allah. Nanti ente diduakan juga kalau begitu. Ya, berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Ini adalah menguatkan tauhid dan beramal soleh. Yang kedua, toharo lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Jadi toharo lahirnya itu bersuci dari kotoran yang nampak dan
najis-najis, yaitu seperti dengan wudu, tayamum, dan kalau nggak ada air itu bisa dengan tayamum tadi berarti. Serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat sholat. Next, air, macam-macam air. Air ini ada 4 jenisnya. Pertama, air suci mensucikan. Namanya tahir mutahhir. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Berarti air tahir ghairu mutahhir. Yang ketiga, air mutanajis. Yang keempat, air makruh. Jadi air itu kalau kita mau wudu, mau mandi hadas, itu air ada yang 4 macam nih. Ada air suci mensucikan. Air suci dan dia bisa dipakai untuk mencucikan diri. Apa contohnya? Yang pertama, air yang berasal dari langit. Itu disebut juga air hujan atau air embun. Itu air hujan, air embun itu suci. Walaupun nggak dikasih apa-apa itu suci. Ente misalkan di rumah lagi hadas besar, misalkan lagi mencret misalkan udah selesai, tahu hujan gede, ente keluar aja tuh mandi hadas besar pakai air hujan itu sah. Atau pakai air embun, ya. Jadi yang dari langit itu ada 2, ada air hujan dan air embun. Yang kedua, air yang berasal dari tanah, itu berupa sumur, mata air dan air laut. Jadi air laut tuh asin-asin tuh, ente boleh tuh wudu pakai air laut. Atau ente mandi hadas besar di laut pas nyemplung gitu, sah, nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya yang belum berubah. Jadi air yang mensucikan itu air yang belum berubah, baik itu tadi warna, bau dan rasanya. Lalu yang kedua, air suci tidak mensucikan. Air suci nih, tapi nggak bisa untuk mensucikan. Air suci bisa kita minum, tapi nggak bisa buat wudu, nggak bisa buat mandi hadas. Air bersih, ini steril, tapi nggak bisa buat mensucikan. Contoh di sini, air yang telah berubah karena bercampur dengan benda yang suci. Contohnya air kopi. Ente mandi wudu pakai air kopi. Misalkan karena kopi banyak itu, ente wudu tuh pakai air kopi atau pakai air teh. Atau kalau kayak gini, kayaknya ente kayaknya nih pakai air kembang kayaknya nih. Jadi air kembang tuh ditumpahin di bak itu, akhir mandi berubah tuh airnya warna merah semuanya. Ente mandi pakai air kembang. Nah itu berubah kayak gitu. Itu airnya yang asalnya suci karena bercampur dengan benda yang suci juga. Kalau nggak suci udah jelas. Ini yang suci juga dan berubah air tersebut, maka air tersebut digolongkan sebagai air suci tapi tidak mensucikan. Tidak boleh buat wudu, tidak boleh untuk mandi hadas. Ya. Lalu selanjutnya air yang sedikit yang kurang dari 2 pula dan sudah terpakai untuk menghilangkan najis atau hadas sedang airnya belum berubah. Jadi ukuran 2 pula nanti ada beberapa itu, berapa liter itu nanti ente pakai. Udah pakai, terusnya jatuh lagi di situ tuh, ente pakai lagi. Nah itu berarti airnya suci tapi tidak mensucikan. Ya makanya kalau misalkan kita lagi wudu nih, air sedikit misalkan di bak, itu jangan sampai air wudu beras kita jatuh lagi di situ. Nanti menyebabkan yang kita mau wudu situ, itu airnya nanti tidak sah, suci tapi tidak bisa untuk mensucikan kita untuk ibadah, untuk wudu. Nah selanjutnya air pohon-pohon, buah, air nira atau air kelapa. Jadi air kelapa pun sama, walaupun made in Allah air kelapa itu tetap dia tidak boleh untuk wudu. Selanjutnya air hutan najis atau najis, yaitu yang sudah berubah dan bercampur dengan najis. Jadi kalau ada air kejatuhan najis, maka air itu disebut air najis. Boleh ente mandi untuk biasa, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tidak boleh buat wudu. Ya, itu air najis. Makanya perhatiin nih, ente di mana ibadah sholat yang diterima kalau misalkan wudunya aja airnya asal-asalan ente ngambil. Ya. Selanjutnya air makruh. Apa air makruh? Air makruh itu boleh dipakai, tapi lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Contohnya air dalam bejana emas atau perak, air yang sudah kena sinar matahari. Lalu kita pakai air hangat tuh. Kita pakai buat wudu, itu air boleh dipakai untuk wudu, boleh dipakai untuk mandi hadas,
tapi makruh. Kenapa? Nanti kalau misalkan kita pakai itu nanti muka-muka kita, kulit kita ini nanti bakal gatal-gatal. Karena airnya kena sinar matahari paparan. Next, jenis toharo. Toharo bersuci itu ada dua. Ada bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini dengan wudhu, mandi dan tayamum. Sedangkan bersuci dari najis nanti ada macamnya. Definisi hadas dan najis. Kita harus paham dulu apa bedanya najis sama hadas. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Yang lagi pakai HP jangan pakai HP dulu. Taruh HP-nya. Jangan pakai HP dulu. Ya, dan lagi ya, hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat, itu hadas. Jadi ente kalau misalnya lagi berhadas itu nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran. Kalau misalkan hadas besar nggak boleh puasa, nggak boleh nanti lewat masjid, dalam masjid berdiam di masjid atau tawaf atau wukuf di Arafah. Ya gitu ya. Jadi kalau lagi hadas kayak gitu. Lanjut adalah najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Ini najis. Jadi kelihatan tuh yang menyebabkan nggak sah. Macam-macam hadas ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nih, apa hadas kecil? Segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti buang gas, buang air. Yang ketiga, buang benda padat ataupun cair nanti dan lain-lain. Ini buang. Ini ya, yang hadas kecil. Nah, hadas besar sesuatu yang menyebabkan mandi, seperti mimpi basah. Kalau ente pernah mimpi basah ini, yang perempuan, ente lagi tidur tahu-tahu bangun basah, disiram sama orang tua ente. Itu mimpi basah. Atau bersetubuh, berhubungan layaknya suami istri. Ini menyebabkan seseorang berhadas besar. Najis, suatu benda yang kotor menurut syara. Lihat, najis yang pertama bangkai, kecuali manusia, ikan dan belalang. Saya tanya, apa itu bangkai? Apa itu bangkai? Bangkai apa? Apa bangkai? Makhluk hidup yang sudah mati. Itu namanya bang. Kalau saya makan ayam, kalau saya makan ayam hidup apa yang mati? Berarti saya makan bangkai dong. Hah? Jadi bangkai itu apa? Hah? Yang udah busuk. Itu bangkai. Ada lagi yang lain. Jadi yang busuk, yang udah belatung itu bangkai. Berarti kalau misalkan yang belum busuk juga bangkai. Misalkan nih, ada ayam lagi ngabuburit misalkan. Tiba-tiba ketabrak, set, mati. Ayamnya mati tuh. Itu kan belum busuk tuh. Itu bangkai bukan? Belum, masih sekarang. Hah? Udah mati. Ayam mati di tempat. Kira-kira itu bangkai bukan? Hah? Bangkai. Tadi katanya bangkai itu hewan yang mati yang udah busuk. Itu kan belum busuk baru. Jadi definisi bangkai itu apa bangkai? Kira-kira bangkai itu apa bangkai? Halo. Apa itu bangkai? Pak Eko, apa itu bangkai? Makhluk hidup yang sudah mati. Kalau udah mati namanya bang. Berarti saya makan ayam, pecel lagi, KFC, itu saya makan bangkai berarti. Hah? Nggak tahu. Coba yang lain, apa itu bangkai? Ini yang kelas 12, bangkai apa bangkai? Kelas 12 bangkai. Apa? Ani pun
Apa bangkai? Hah? Ya, ya nggak tahu nanti bangkai. Masa bangkai nggak tahu? Bangkai itu, dengarin. Coba kok, apa kok? Bangkai itu binatang yang disembelih tidak menurut syariat Islam atau hukum syara atau tidak menyebut nama Allah. Itu namanya bangkai. Ini ladahannya. Pak Ekon penyembelih kambing. Kambingnya atas nama Pak Jokowi. Bismillah, Allah Jokowi. Misalkan kayak gitu tuh. Itu berarti itu kambingnya jadi bangkai. Jadi yang disembelih atas bukan nama Allah. Ya, jadi itu namanya bangkai. Ya, Pak Eko. Jadi kalau misalkan ayam makan ayam, itu yakin itu udah disembelih. Insya Allah itu bukan bangkai karena ente makan ayam hidup apa ayam mati kan? Ayam mati kan? Bukan ayam hidup. Iya kayak gitu. Nah, bangkai. Jadi bangkai itu najis. Kecuali, lihat dikecualikan bangkai manusia. Manusia itu gak najis. Nanti kalau meninggal nih, ini calon-calon jenazah, ini gak najis nanti. Dan bangkai ikan juga enggak ini, enggak jadi najis. Misalkan Pak Kok beli ikan sekarang, nanti 10 tahun kemudian ikan mas misalkan udah gede, tahu-tahu di akuariumnya mati tuh. Pas besok pagi, kira-kira ikannya mau digoreng atau dibuang? Goreng. Hah? Itu termasuk bangkai atau bukan? Hah? Ikan mati sendiri kan? Ente pernah nggak nyembelih ikan? Ikan teri kadang ente potong satu-satu lehernya? Atau lele ente kalau mati lele diapain? Diketok kan? Oh, bukan disembelih kan? Diketok mau mati. Oh, tukang lele tahu? Diketok sama mati itu. Itu kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi ikan itu kalau misalkan mati bukan karena disembelih, itu termasuk bangkai atau bukan? Pak Kok, kira-kira bangkai atau bukan? Bukan. Bukan bangkai berarti nggak apa-apa dimakan ya? Hah? Oh iya, kecuali yakin dong? Kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, sama halnya di laut nih. Di laut ada ikan hiu. Ikan hiu mati. Akhirnya terdampar di pantai. Gede ikannya. Kira-kira itu ikan hiu yang mati tiba-tiba bukan karena diracun atau karena dibunuh, tapi karena emang faktor ajalnya, itu kira-kira boleh gak kita ambil dagingnya? Hiu mati, udah sampai pantai kan sayang itu hiu, gede banget dagingnya. Boleh gak kita ambil? Boleh. Boleh tapi nggak buat apa dia ambil kalau belum dimakan? Hah? Kira-kira boleh nggak ikan hiu yang mati terdampar, udah gitu boleh nggak dagingnya itu kita ambil lalu kita makan? Halo? Boleh nggak? Boleh. Lihat kan? Lihat ya. Bangkai kecuali bangkai manusia, bangkai hiu, ikan bukan? Ikan. Makanya boleh ikan. Ikan itu bangkainya boleh dimakan karena ikan itu tidak disembelih. Lalu belalang itu sama, walaupun mati bukan karena kita tangkap, itu boleh kita makan, kita goreng. Pernah makan belalang? Nggak pernah? Ya sama berarti. Lalu selanjutnya darah itu termasuk najis. Makanya kalau misalkan ada yang kena peniti atau kena jarum, jangan diisep darah. Ya, itu kalau diisep darahnya, ente termasuk golongan vampir. Berarti jangan dihisap.
Kenapa? Dalam darah itu banyak virus-virus, penyakit-penyakit. Nggak boleh. Jadi dibuang aja. Lalu selanjutnya nanah. Nanah ini sama. Nggak boleh. Nanah ya. Lalu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali air mani atau air sperma. Ini untuk laki-laki. Perempuan ada nggak? Ada juga perempuan. Perempuan ada juga. Kayak gitu. Jadi air mani atau air sperma itu haram. Ini najis apa bukan? Hah? Air sperma najis ya? Hah? Najis ya air sperma? Nanti minum lagi. Air sperma gimana? Najis gak? Najis. Kalau misalkan air sperma najis, berarti ente semuanya najis. Ente terbuat dari apa? Ente terbuat dari apa? Dari makan buang aja. Berarti kalau misalkan sperma najis, ente semua berarti najis. Karena itu terbuat dari sperma semuanya. Ya kan? Kecuali Eko ini keluar dari ini, dari ciki dia keluar. Dibuka, dia ikhlas itu. Ya toh? Iya. Jadi kalian semua berarti najis berarti. Kalau sperma najis, makanya air sperma, air mani itu tidak najis. Kalau misalkan itu nempel di baju atau di sarung atau di celana kalian pakai, itu ada tuh bekas-bekas sperma misalkan. Kan ada tuh tampak bekasan tuh kayak gitu tuh. Itu yang dipakai sholat. Itu sholatnya gimana? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Halo. Kira-kira sah nggak sholatnya? Sah. Kan dibilangin air sperma itu suci, nggak najis. Dibilang nih tadi. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi air sperma, air mani itu suci. Tapi jangan dikumpulin juga, tapi dikumpulin lagi. Lalu selanjutnya, yang termasuk benda najis adalah ini guguk dan koknok. Ini termasuk dua jenis. Ya, guguk dan koknok itu najis. Ya. Lalu selanjutnya minuman keras. Wah, ini minuman keras bukan berarti kayak batu atau batu es. Minuman keras itu yang memabukkan. Apapun bentuknya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu arak yang terkenal. Kalau sekarang itu banyak. Ada topi miring, topi lurus, topi mencong. Orang tua, orang muda ada tuh. Merek-mereknya banyak tuh kayak gitu tuh. Itu merek doang, tapi tetap najis. Tuh. Dan bendanya aja najis, apalagi diminum. Makanya orang-orang yang minum keras kayak gitu, jangankan mau masuk surga, nyium baunya surga aja itu nggak bisa. Jadi orang yang suka minum minuman keras tuh 40 tahun perjalanan dia dari sini nanti 40 tahun sampai surga, depan surga itu nggak bisa minum. Padahal surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Saking wanginya, jadi 40 tahun perjalanan kita udah cium tuh bau surga. Makanya kalau orang yang minum minuman keras itu nggak bisa nyium baunya surga kayak gitu. Bahaya tuh surga. Minum minuman keras. Selanjutnya bangkai binatang yang diambil selagi hidup kecuali bulu hewan yang hal dimakan. Misalkan nih bagian binatang yang diambil selagi hidup. Misalkan Pak Eko punya ayam. Ayamnya ayam jago, misalnya bang akok misalkan. Ayam bang akok. Suatu ketika nggak punya lauk, dia punya nasi doang. Waduh lapar. Akhirnya gimana caranya? Yaudah punya ayam. Akhirnya paha ayam diambil, dipotong lain pahanya satu. Ayam pahanya dipotong satu, masih juga ayamnya, masih hidup. Akhirnya dipotong dimakan tuh pahanya satu sama Pak Eko. Maka seperti itu termasuk najis, nggak boleh. Yang lagi hidup, ya. Next. Macam-macam najis. Najis nanti ada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasito, ada najis mughalladh. Kira-kira kalian masuk mana nih?
1, 2 atau 3 nih? 3 kali ya semua ya? Mughalazo. Nah, najis mukhafafah ini najis ringan. Maksudnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, air susu ibu. Itu kalau misalkan dia pup, dia kencing ataupun BAB, ini air kencing aja, air kencing bayi. Kalau dia kencing misalkan ini, maka dia termasuk najis mukhafafah yang ringan. Ini syaratnya air kencing bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan gimana? Masuknya langsung walaupun umur 1 hari, 2 hari atau seminggu, ini masuknya najis mutawasito. Perempuan itu udah najis mutawasito. Kalau laki-laki 2 tahun belum makan apa-apa, selain ASI, itu najisnya mukhafafah. Perempuan memang ya Allah, najisnya itu masih kecil aja udah najis gitu. Maka saya nggak menjadi perempuan. Lalu selanjutnya najis mutawasito, najis yang sedang. Nah, mutawasito ini ada 2. Pertama hukmiyah, ainiyah. Apa hukmiyah? Najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing yang sudah kering. Misalkan nih, siapa sih yang suka kencing sembarangan? Kencing di kamar misalkan, di kamar kencing. Pas kencing di kamar, dicuek aja, nggak mau dilapin, nggak mau dibersihin, akhirnya kering. Pas kering, baru kecium baunya doang, baunya pesing-pesing. Mana habis makan jengkol lagi tuh, pesing-pesing tuh. Itu udah kering, nggak kelihatan wujudnya. Itu kira-kira itu termasuk najis atau tidak? Lantainya, najis, nggak boleh dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena itu hukumnya najis walaupun bentuknya sudah nggak ada, tapi masih ada baunya, pesing-pesing kayak gitu. Lalu najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud. Nah, apa nanti lonjong, apa kotak-kotak, apa nanti bulat, beda-beda dan nanti kayak gitu. Apa nanti cair kayak gitu. Ini najis ainiyah. Ya. Lalu yang ketiga najis mughalazo, najis berat. Contoh air liur atau air kencingnya bubuk atau ngok-ngok atau keturunannya. Itu dua-duanya. Ya. Misalkan ada anjing misalkan kawin sama kambing misalkan. Tahu-tahunya si kambing lahiran tuh. Lahir mukanya muka anjing, badannya badan kambing. Nah, itu berarti sama tuh najis. Kayak gitu. Nah, cara membersihkannya najis itu mukhafafah ini dibersihkan aja gampang. Kalau mutawasito kayak ente nih najis mutawasito ente BAB-nya kencingnya ini udah pada bau sibak ini. Ini disiram tuh pakai air. Terusnya kalau hukmiyah itu cukup dialirkan air biar supaya hilang baunya. Kalau airnya caranya dibasuh sekali setelah sifat najisnya, warna bau terasanya hilang maka cukup. Kalau nggak hilang 2 kali, 3 kali. Itu cara membersihkan najis mutawasito. Yang ketiga najis mughalazo, najis berat yaitu wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini mughalazo yang misalkan dijilat anjing misalkan kayak gitu. Termasuk tuh. Itu berarti kena najis mughalazo. Enggak cukup dengan dibersihin pakai sabun. Wah, udah hilang, udah wangi besar enggak, harus pakai tanah. Gitu ya. Nah, najis yang dimakan ini bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya, dimakan boleh tuh. Apa hewan yang enggak mengalir darahnya? Hewan yang tidak mengalir darahnya apa? Contohnya? Ini. Hewan yang enggak mengalir darahnya apa? Pak Eko? Hah? Enggak tahu. Apa? Misalkan apa? Semut. Semut ada darahnya sih? Hah? Oh, enggak ada tuh, bangsa semut katanya enggak ada tuh. Cicak, lalang ada darahnya enggak? Kayaknya enggak ada dah. Apalagi kupu-kupu enggak ada. Nyamuk ya? Nyamuk itu yang dimakan. Ya, yang tidak mengalir darahnya. Lalu najis yang dimakan ini darah yang sedikit. Ya tadi tuh kena darah itu lagi ini. Ada nyamuk. Ente keplak aja. Ada darahnya tuh. Sedikit itu dimaafin. Ya. Lalu nanah yang sedikit. Nanah juga enggak apa, sedikit. Tapi
Tapi kalau nanahnya hanya diganti es itu nggak jadi najis namanya. Enak, nggak apa-apa, halal. Lalu selanjutnya wudhu. Nah nanti kita bahas wudhu, nanti bahas mandi besar. Ini yang penting nih, mandi besar. Kalau jangan-jangan selama ini nanti mandinya mau salah-salah, mandi capung. Nah wudhu kita percepat aja. Di waktunya tinggal berapa menit lagi Pak Kok? Tinggal 1 jam lagi ya? 12 menit lagi cukup. Wudhu. Nah wudhu ini kita bahas definisi, rukun, sunnah, tata cara batalkan wudhu dan doa setelah wudhu. Definisi wudhu ini adalah indah. Cara istilah ialah beribadat kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan. Jadi wudhu itu sebenarnya yang dibasuh itu cukup 4 aja. Selainnya nggak dibasuh nggak apa-apa. Apa? Pertama, muka. Yang kedua, tangan. Sampai situ. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki. Udah. Ente wudhu gitu aja. Karena buru-buru misalkan, langsung basuh muka, tangan, kepala, kaki, langsung sholat. Itu sah. Karena apa? Itu yang menjadi rukun-rukun daripada wudhu. Gak apa-apa kayak gitu. Ya. Atau karena air misalkan sedikit, di rumah mati listrik misalkan. Ya udah, ente pakai air aqua enggak apa-apa. Pakai air aqua cukup. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah selesai. Ente wudhu, sholat langsung. Ya. Lalu fardu atau rukun wudhu ada 6. Pertama niat, membasuh muka, basuh kedua tangan, mengusap, menyapu sebagian kepala. Ingat ya, kepala bukan rambut. Nih, yang perempuan jangan begini wudhu. Ini doang kepalanya. Harus kena kepalanya, kulitnya. Ya, kalau misalkan rambut doang itu nggak sah nanti wudhu kalian. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah juga, percuma. Lalu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu namanya mata kaki. Ternyata kaki itu ada mata. Ya, makanya dibilang kalau orang lagi jalan ke sandung, mata lu buta apa? Ternyata kakinya ada mata. Gitu ya. Lalu tertib berurutan. Tertib berurutan ini nggak boleh. Ente pertama datang kaki langsung di kaki. Habis itu langsung kepala, habis itu muka, nggak boleh. Harus urutan. Muka, kepala, tangan, kaki. Urutan. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu harus urutan. Nggak boleh nggak berurutan. Sunnah wudhu ini sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah itu dikerjakan dan pahala, ditinggalkan buat nopo-nopo. Next, tata cara wudhu. Nah biasa ya, udah tahu kan? Masa nggak tahu tata cara wudhu nih? Yang membatalkan wudhu. Nah ini, lihatin yang batalin wudhu. Keluar sesuatu dari 2 lubang. Ternyata lubang ini manusia ada 2. Perempuan lubang ada 2. Lubang depan, lubang belakang. Beda-beda. Laki-laki gimana? Sama ada 2 juga. 2 lubang. Lalu tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Nih tidur tuh. Nah tidur itu. Ini kalau misalkan dia wudhu, berarti batal wudhunya. Gimana wudhu? Biar tidur, biar supaya wudhunya nggak batal. Tidurnya sambil sila. Kayak orang lagi sholat Jumat tuh, tidurnya sila tuh. Beneran. Itu batal nggak? Nggak batal. Tetap tidak batal. Itu air liurnya gimana? Najis atau tidak? Air liurnya najis atau tidak? Air liur itu kalau kita katain apa air liurnya kan? Ilernya. Ilernya gimana? Najis gak? Kalau tidur kayak gitu, itu tidak najis. Kenapa? Karena itu bukan dari dalam perut, itu dari dalam mulutnya doang. Mulut ini mulut yang keluar cairan-cairan dari mulut kita di sini. Kalau selama masih di sini ini enggak najis, tapi kalau sudah di perut itu najis. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang dewasa dua-duanya. Ini sudah kulit ya. Kalau misalkan nama peralang satu ini kulit satu ini enggak batal. Kulit dua-duanya. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, tupai misalkan iseng-iseng. Daripada enggak digawean dia langsung kemaluan dipegang. Itu jadi
batal wudunya. Nah, ada sudah wudu. Nah, ini mandi wajib. Nah, kita bahas mandi wajib ini. Sebentar Bang. Mandi wajib penting. Kita bahas definisi, penyebab mandi wajib, rukun, mandi yang sempurna, tata cara mandi pada wanita. Definisi. Mandi al-ghuslu adalah mengalirkan air pada sesuatu, yaitu pada badan. Menurut istilah mandi adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau kita mandi itu berarti mengalirkan air ke tubuh kita. Ini patokannya di dalam surah An-Nisa ayat 43. Ini tentang perintah untuk mandi wajib. Penyebab mandi, pertama keluarnya mani. Bagi laki-laki atau perempuan. Perempuan juga sama ya. Ada juga tuh maninya tuh perempuan. Terusnya bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Jadi kalau misalkan antara laki-laki suami istri ini ya, suami istri itu ketemu kemaluannya, itu walaupun tidak keluar mani, sperma gitu, itu tetap dia berhadas besar. Ya. Lalu ketika berhentinya darah haid atau nifas nih kalian, kalau udah berhenti darah haid nifas, mandi. Jangan sampai nunggu ntar. Lalu melahirkan, kayak kalian harus melahirkan berarti wajib mandi. Lalu karena kematian kecuali mati syahid. Rukun mandi ada dua. Pertama niat dalam hati, menghilangkan hadas besar. Yang kedua mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit walaupun hanya 1 kali siraman. Jadi ternyata rukun ini segala sesuatu yang kalau misalkan ditinggalkan maka menyebabkan pekerjaan tersebut tidak sah. Jadi rukun mandi kalau kita mandi hadas itu berarti cuma 2 doang. Pertama nih, yang kedua mengalirkan Pak, saya biasanya pakai sampo, saya nggak pakai sampo nih, atau nggak pakai sabun, sah nggak mandi hadas saya? Hah? Sah nggak kalau mandi, ente nggak keramasan, atau nggak pakai sabun? Kira-kira sah nggak mandinya, mandi hadasnya? Hah? Sah nggak? Sah dong. Jadi nggak apa-apa. Ente mandi hadas karena misalkan tengah malam itu belum ada warung buka atau nggak ada sabun, ente nggak pakai sabun, nggak apa-apa. Yang penting pertama niat, yang kedua mengalirkan air. Udah sah itu, mandi aja, mandi hadas. Ya. Jadi nggak usah nunggu pakai kalau misalkan nggak pakai sabun nggak sah soal mandi hadas, enggak. Gitu ya. Lanjut, ini sunnah mandi, baca bismillah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan berturut-turut. Nah ini tata cara mandi sempurna. Ini ada yang mau praktek ntar mandi yang sempurna, tata cara mandi hadas. Ada yang mau jangan-jangan ini mandi hadasnya salah kali. Lihat ini tata cara mandi yang sempurna. Ini yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis riwayat Bukhari Salim. Lihat ini. Pertama, mandi yang sempurna mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Jadi ente masuk kamar mandi, setelah itu langsung cuci tangan, ya langsung biar aja. Cuci tangan dulu, bersihin tangannya. Lalu setelah yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Nah, ini istinja tuh. Kalau misalkan masih yang darah haid tuh, dibersihin tuh kemaluannya. Masih ada darahnya kayak yang nempel-nempel yang sisa-sisa di situ. Jangan sampai masih ada sisa. Harus dibersihin. Pakai tangan kiri. Wah susah tuh. Ya udah pakai sikat. Sikat aja. Ledes dapat ini. Bapak. Yang penting hilang. Lalu yang ketiga mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan memasukkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Jadi zaman dulu Nabi itu ada sabun, jadi digosok ke tangan. Habis bersihin tadi kotoran istinja, ente itu langsung bersihin tangan lagi pakai sabun. Jangan dicium dulu, langsung cuci tangan aja, ente dicium dulu. Apalagi dicobain lagi kita. Gitu. Lalu berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Habis selesai cuci tangan, ente wudu dah tuh. Wudu apa? Wudu gimana? Wudu kayak mau sholat. Ente wudu. Biasa, wudu biasa.
Setelah itu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. Nah, baru yang kelima baru guyur kepala guyur baru bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul Islam. Alirafil hadasil akbari. Fardolillahi ta'ala. Dalam hati saya niat mandi hadas besar. Saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya itu pada saat basuhan pertama. Tadi kayak gitu. Atau yang kalau pakai shower ente, pakai shower di rumahnya. Ada shower nggak? Kayaknya ente belakangnya empang semua langsung gurih gitu ya. Empang kayak gini di sini. Langsung gurih gitu. Nah kalau pakai shower enak tuh. Pakai shower langsung nyalain. Sambil disiramin langsung minyak. Nawaitul selalu rabbil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Dalam hati saya niat mandi hadas, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Udah enak rata, udah selesai, andungkan, nggak sabunan nggak apa-apa, kayak gitu. Atau nggak sampoan nggak apa-apa keramas. Lalu memulai mencuci dan mengguyur air pada kepala dan 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut-rambutnya. Lalu memulai mencuci kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Lalu menyela-nyela rambut nih. Ini pada punya rambut gak sih? Ada pakai kerudung kan ya? Jangan pada botak lagi. Nih, diinin, disela-sela tuh rambutnya. Digini-giniin. Lalu mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan selain yang kiri. Yang ini dulu misalkan baru ini. Kaki misalkan ini dulu kaki kanan baru kiri. Ini mandi yang sempurna seperti itu. Jadi jangan mandi asal-asalan aja ente. Datang kamar mandi langsung sambil nyanyi-nyanyi, langsung bulu. Lihat ada tata caranya. Nggak boleh asal-asalin. Tata cara mandi pada wanita. Wah ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Salim juga. Ya, untuk mandi wajib karena junub bagi wanita. Ummu Salamah berkata, ini bukan Ummu Salimah ya. Ummu Salamah. Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Ini yang dikepang rambutnya, tapi ini kayaknya sih pada nggak punya rambut ini kayaknya. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub? Maka kata Nabi, jangan, nggak usah dibuka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian habis ya ada. Dengan air maka kamu telah suci. Nah, khusus mandi setelah haid atau nifas, nih yang perempuan menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Jadi pakai sabun, ntar bau anyer-anyer itu. Melepas kepangan rambut, kalau misalkan ada kepangannya dilepas. Disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Begitu ya. Jadi ini tata cara mandi pada wanita, mandi wajib. Masih banyak nih mandi sunnah, ada tayamum. Ada definisinya alat media tayamum.